kananmu. Tolong matikan. Ya, makasih Ibu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dadamu masing-masing. Di rumah juga. Mari, tutup mata semua. Yang sudah punya karne bahasa roh, berbahasa roh. Yang belum katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan tutup bungkus ibadah ini. Juga termasuk jemaat yang di rumah. Salurannya Tuhan. Apapun yang mengacau, aku hancurkan dalam nama Yesus. Urapi. Kami butuh kebenaran, sehingga umatmu tidak disesatkan. Tuhan bilang kau datang kedua kali yang sudah sangat dekat. Karena hati adalah sumber kehidupan. Itu membuat kami masuk neraka atau surga Tuhan. Urapi, urapi. Kau yang bicara malam ini. Sekurapatakan nama. Terima kasih Tuhan atas semua pekerjaanmu. Urapi firman-Mu. Firman jadi daging. Dalam nama Yesus jamah. Urapi Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan. Yang sakit aku berdoa sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus jamah. Jamah. Kuasa-Mu dinyatakan. Berkati Zoom ibadah rumah roti. Yes Lord, apa yang kau sampaikan? Yes Lord, yes Lord. Harus dinyatakan. Dalam nama Yesus. Semuanya siap dan percaya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Yang datang di sini juga, yang di rumah juga. Oke. Seperti kemarin saya sampaikan, tapi hari ini juga saya ulangi. Ya, yang sudah kemarin mendengarkan pesan Tuhan ini, tadi Tuhan bicara sama saya untuk disampaikan kembali. Jadi double porsi saudara. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Dan di rumah juga sampai ayat yang ke-20. Ya. Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Sudah dapat katakan amin yang tepatnya juga ya. Amin. Saya baca begini firman Tuhan, perhatikan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, perhatikan. Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang apa saudara? Tanpa apa? Ya, saya ke depan. Jadi yang di rumah perhatikan juga, perhatikan bersama-sama. Jadi kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ngerti maksudnya ya? Jadi orang itu masih, mungkin begini, saya ke depan. Ada orang ngerti adat watak ya, watak. Kalau kerajaan Allah datang, Anda langsung ngomong, oh orang itu akan berubah. Enggak, saudara. Artinya begini, dia tetap dalam jalannya. Contohnya orangnya bukan kasar ya, tapi orangnya ngomongnya keras atau bagaimana, di zaman Tuhan bukan langsung diubah. Ngerti maksudnya gini, diubah, dia mengubahkan diri. Contoh ngomongnya aja nggak jadi keras, enggak saudara. Tetap ngomongnya keras, tapi hatinya berbeda. Tanpa tanda-tanda apa? Lahiriah. Kerajaan Allah datang, contoh mau ngomong, orang ini perokok berubah, iya betul. Tapi tanpa tanda-tanda lahiriah, artinya begini saudara, sesuatu yang dibuat, kadang-kadang orang cenderung melihat apa yang kelihatan, bukan yang di dalam. Nah itu yang saya katakan, bahkan munafik terjadi juga. Karena begini, Tuhan ngomong begini, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ada amin? Ingat ya. Jadi kalau Anda ngerti, Pak, saya ini, ya dimatikan. Saya ini terima, tapi ada bedanya begini saudara. Yang hati, thank you Tuhan, begini. Yang hatinya biasa tidak ada damai sejahtera, ada damai sejahtera. Karena orang bisa menipu dengan manis, ngomongnya firman tapi hati busuk bisa. Itu membawa tapi Lucifer di dalam. Ya, saya minta Anda ngerti. Jadi perhatikan dulu. Ini tanda akhir zaman. Jadi kerajaan Allah datang itu hatimu lepas dari kebencian, lepas dari sakit hati, lepas dari apapun. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena begini, perhatikan saya ke depan, juga yang di rumah. Orang bisa saja senyum tapi hatinya luka, bisa. Tandanya dilihat, oh fisiknya dia menerima gua kok, ternyata belum. Kerajaan Allah datang ini gini lah saya, seperti api kesiram. Di sini berubah. Pikiran yang kacau, pikiran yang takut, pikiran yang maaf saudara, pikiran yang dikuasai apapun oleh kerajaan Allah diubahkan. Makanya dalam Yesus
Tidak kelihatan, saudara. Orangnya tetap ibadah mungkin, tetap melayani. Tapi dengar baik-baik, tapi hatinya tidak bisa. Ini yang saya katakan kerajaan Allah turun, dikatakan tanpa tanda-tanda lahiriah. Setuju angkat tangan. Dia tetap dandan, dia pinter, manis, ngomongnya, saya nggak ngerti bahasanya. Pokoknya ngomongnya oke, tapi sini, ya, nanti katakan amin. Maka sini harus paham. Maka jangan takut sama orang, mendatangkan kutuk. Takut akan Tuhan mendatangkan apa? Kehidupan. Ada amin. Atas pertanyaan orang-orang Farisi ya, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Mungkin dia masih suka berdoa, tapi hatinya ini terkamiri. Itu tidak bisa buat orang menerima kehidupan dari Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Oh Pak, perlu disuntik desinfektan ya, perlu mungkin. Suntik desinfektan ya, atau minum ya boleh. 21. Ayat 21 ya. Baca semua ya yang datang. 1, 2, 3 yang keras. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab apa? Kerajaan Allah datang di antara, percaya katakan amin. Mungkin dulu Anda bertobat pertama kali kasih mula-mulamu kuat. Tapi mungkin tahunan kasih mula-mula sudah mulai tidak ada. Hati-hati. Kalau orang punya kasih mula-mula saudara, dia akan sanggup menanggung segala sesuatu, bahkan melakukan segala sesuatu. Mau diarahkan apapun dia tetap lihat. Kasih mula-mula itu membuat orang, maaf ya, cinta Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah ini yang saya katakan iblis curi, sehingga maka saya ngomongkan akhir zaman itu nanti dengar ini banyak murtad. Kalau kasih mula-mulamu hilangin di rumah juga, yang di luar negeri juga, kasih mula-mula ini tidak ada saudara. Perhatikan baik-baik. Anda bisa pakai firman untuk mempelintir hatimu sendiri, untuk membenarkan dirimu. Dan saya kasih tahu, upahnya juga beda. Kalau yang sungguh dalam Tuhan, upaya besar di sorga. Saya pernah sampaikan dulu saya firman Tuhan, perhatikan saya ke depan. Kalau setan bisa kamu tengking keluar, bisa. Tapi kalau roh orang tidak bisa, keluar ya mati dia. Nggak bisa ditengking, harus diubah di sini. Setan kamu tengking, setan keluar kayak kemarin, keluar, terbanting-banting, bisa. Roh manusia tidak bisa, karena manusia itu pelita, makanya kalau dia pelitanya redup, mengkamiri semua, berdua redup. Ini kerajaan Allah dulu ya, yang paling penting. Anda terima kembali kasih mula-mula. Ini membuat orang strong. Kasih mula-mula itu enak, saudara. Contoh saya sampaikan, nggak punya apa-apa pun tetap tenang. Ayat berikutnya. Ayat 22 ya, betul. Baca sama-sama yang di rumah juga, 22, Lukas 17 ayat 22. 1, 2, 3. Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari mana manusia itu, dan apa? Kamu tidak melihatnya. Nanti lihat ayat 23. Semua baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3 ayat 23. Terus, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu apa? Lihat ya saudara, I-nya huruf kecil, bukan huruf besar. Hati-hati. Ini menunjukkan orang, atau saya kasih dia orang, tapi yang dikuasai oleh berbeda. Dikatakan dan orang ini, ya, perhatikan, dan orang kan berkata kepadamu, lihat, iya, I-nya huruf kecil, ada di sana. Lihat, iya, ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu apa? Ikut. Makanya dalam nama Yesus, perhatikan baik-baik, I-nya huruf kecil. Saya berapa hari saya khotbah di beberapa kota, saudara, tetap ya puji Tuhan karena Tuhan tetap buka. Ya, karena Tuhan, malaikat Tuhan itu dikirim keren, tetap buka. Yang datang sih ya puji Tuhan. Ya, dikirim Tuhan ya belum tahu banyak, 100-an lebih. Tapi saya kasih tahu saudara, kenapa bisa
Kenapa bisa ibadah? Karena Tuhan. Karena roh Allah ini, karena roh manusia juga pelita, saudara. Karena kalau ada roh Allah, kita nyala. Ngerti, katakan amin. Kalau padam, gak bisa lakukan apa-apa. Lihat iya, huruf kecil ya. Ia ada di sana. Lihat ia ada di sini. Jangan kau pergi ke situ, jangan kamu ikut. Saya pernah di WA, kemarin juga saya sampaikan di beberapa kota, katanya ada malaikat maut. Malaikat maut enggak ada. Enggak ada, jangan digobloki oleh itu, jangan. Kenapa? Waktu orang forward tanya malaikat maut ada apa enggak atau 3 bulan, saya tanya Tuhan langsung. Saya enggak pernah lihat YouTube ya, orang lihat, tolong dilihat Pak. Saya bilang, oh no, itu kamu yang lihat, bukan saya. Langsung saya tanya Tuhan aja, dari Tuhan apa enggak? Tidak, Tuhan enggak pernah ngomong gitu. Makanya jangan langsung Anda terkamiri, setuju angkat tangan. Mungkin tuh kalau lihat, saya enggak tahu, saya enggak lihat. Saya cuma disuruh tanya, ada orang tanya gimana dari Tuhan apa tidak, saya tanya Tuhan, Tuhan ngomong bukan daripadaku. Ya, gak usah dilihat loh. Ia ada di sini, dia ada di sana. Jangan kau pergi ke situ. Jangan kamu apa? Ikut. Kalau saya buka firman Tuhan, coba nanti lihat ya. Ini dikasih batas dulu. Saya mau buka ini sudah, perhatikan baik-baik. 1 Yohanes. Nanti kita kembali ke Lukas tadi. 1 Yohanes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. 1 Yohanes pasal 2. Ya. Yes, Lord. Langsung saja saudara ya, ayat yang ke 26. 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Sudah dapat katakan amin? Saya baca semua di rumah. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 27 yang paling penting, Anda baca semua yang datang. 1, 2, 3 semua. Sebab dalam diri kamu apa? Pengurapan. Terus mengajar kamu tentang segala sesuatu. Terus dan pengajarannya apa? Garis bawah. Benar. Tidak dusta. Terus mengajar kamu. Terus saya minta lihatnya ke depan, perhatikan saya baik-baik, terus tampilkannya. So di dalam diri kamu, dari diri kita ini, tetap ada pengurapan, anointing. Jadi saya minta Anda ngerti saudara, kalau engkau padam, mau dapat dari mana suara Tuhannya? Atau Roh Kudus arahkan kamu. Kamu tiba daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Bukan berarti, dengar ya, ini saya luruskan, perhatikan. Bukan berarti kamu ini semaumu dewe, bukan. Karena Tuhan tempatkan orang untuk penatua berdoa buat kamu, atau siapapun hamba Tuhan berdoa buat kamu, atau diajar, betul. Tapi untuk kedalamanmu sama Yesus, itu urusanmu sendiri. Setuju angkat tangan? Ya, Anda harus ngerti. Dalam diri kamu ada pengurapan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala apa? Jadi saya minta Anda yang nonton juga di rumah, semua dengar baik-baik. Mintalah karunia membedakan roh. Setuju angkat tangan? Supaya Anda ngerti, ini dari Tuhan apa enggak, aku ini mengalami gini dari Tuhan apa enggak. Karunia membedakan roh. Karena anointing ini kudus. Kalau enggak kudus enggak bisa dia. Lihat saya ke depan, semua ya yang di rumah. Kalau, perhatikan, karena pengurapan Tuhan kudus, kalau ada sesuatu yang najis masuk dia tidak akan tahan. Kamu keraskan hati, makin lama dia undur. Yang undur bukan saya tanya loh saudara, Tuhan. Kenapa? Karena manusia punya free will. Kamu keraskan hatimu, dia makin lama makin undur, makin undur. Sehingga kebenaran yang kamu dapat sudah diserongkan. Kecuali kembali kepada kasih mula-mula, hatimu dibuka kembali. Setuju angkat tangan? Hidup cuma sekali, habis ini sudah Tuhan datang kedua kali. Gak usah pusing sama apapun. Ya, masih bisa makan, puji Tuhan. Pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, demikian hendaklah ini saudara, perhatikan, hendaklah kamu tetap, ini yang susah saudara, apalagi tengah pandemi ini, PPKM, tetap tinggal dalam apa? Dia. Pengurapan ada dalam diri kamu.
Semua yang di rumah. Tangan dalam diri kamu. Kalau kamu mengalami kekurangan uang, mengalami tekanan apapun, ini saudara kami juga sudah dipanggil pulang Tuhan tadi juga ya, istri daripada Jul atau Paulus Sul, ya sudah dipanggil pulang. Surga itu lebih enak, saudara. Dipanggil pulang lebih enak. Yang susah itu kita yang hidup sebetulnya. Kenapa? Mempertahankan iman. Makanya saya bilang, saudara, dengar baik-baik. Makanya saya bilang dalam Yesus, dengar. Itu anjingnya lagi amin. Pengajaran tidak itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal dalam Dia. Apapun yang terjadi tetap tinggal dalam firman. Setuju angkat tangan. Karena begini ya, semua yang di rumah dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena akhir zaman ini Tuhan butuh hatimu adalah sumber kehidupan. Orang, perhatikan saya, orang kalau duit dia tipis, dia nggak dalam Tuhan nih, bisa gampang uring-uringan. Hati-hati. Kalau duit dia tipis, bukan imannya yang muncul, daging yang muncul. Kenapa? Pengurapan pergi. Bocor artinya. Maka engkau bukan, dengar ya, tulis baik-baik. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari apa? Firman Allah. Setuju angkat tangan. Harusnya percaya itu. Pak, itu kan hanya teori bagaimana. Ya apapun bisa, spray bisa dimakan, kasih tomat bisa. Saya bilang kenapa susah sih, hidup cuma sekali kok. Kadang-kadang saya ngomong, maaf saudara, dengan kenabian saya ngomong apa yang Tuhan ngomong. Orang dalam Tuhan itu kadang-kadang mati duluan, bunuh diri dulu, ngerti ya mas? Kok rohnya mati, pengurapannya mati, sehingga hidupnya kering. Doa pun bocor lagi, Maka pengurapan harus tetap tinggal dalam kamu, harusnya. Ya. Kembali ke Lukas pasal 17. Ayat yang ke 23. Lukas 17 ayat 23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia dari sana, lihat ia dari sini. Jangan kamu, ditutup aja pintunya sebentar. Ya, firman lebih penting. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu jangan kamu ikut. Ayat yang ke-24, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian Anak manusia apa? Jadi cepat sekali. Saya baca ayat berikutnya semua, fokus, habis ini kita selesai. Tetapi ia harus menanggung apa? Banyak penderitaan sebab maaf dahulu. Aduh. Ada aja gangguan. Tapi apa? Fokus ya. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh apa? Angkatan ini. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kalau engkau mengalami banyak pembedaan sekarang, ada yang pakai ini, ada yang enggak pakai ini, macam-macam saudara. Kadang-kadang kita mengalami banyak aniaya batin. Tapi itu bagian kecil, penderitaan Yesus lebih berat. Sebenarnya kita happy aja, sukacita aja. Itu mati tangan Yesus. Ngerti kata-kata sebenarnya santai aja. Dan ditolak oleh angkatan ini, sekarang ini. 26. 1, 2, 3. Baca sama-sama, yang keras yang datang juga. 1, 2, 3 baca. Zaman Nuh, terus. Saya minta Anda ngerti, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari apa? Perhatikan saya, zaman Nuh apa? Nuh itu hidup, kalau Anda lihat ya, cari sendiri aja. Di Kejadian ada itu, gampang sekali. Nuh itu hidup tidak bercela. Dari angkatan sejamannya. Lainnya ternyata berubah semua, dia enggak tetap. Nah ini yang Tuhan cari. Terjadi pembedaan, terjadi biasa. Mau akhir Tuhan mau akhir zaman memang terjadi pemisahan kok. Nuh, dia bangun bahtera, perhatikan baik-baik. Maka dikatakan seperti pada zaman Nuh, orang merasa aman, mendadak hilang. Bukan hilang diangkat, saudara, bukan binasa.
Nuh hidup dalam zamannya dia tidak bercela, dia hidup benar. Lalu Tuhan melihat sungguh bumi itu rusak. Dan Nuh, semua saja ke depan yang juga di rumah. Nuh itu berharga bangun bahtera, tepat seperti arahan Tuhan. Itu tidak gampang, harus nurut, harus taat. Nah orang-orang seperti ini yang hatinya bersih justru dipercayakan Tuhan, harusnya. Dalam zaman seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Tuhan mau datang kedua kali. Saya ingat kemarin di hotel hari apa itu saudara? Hari Minggu pagi-pagi. Saya bangun pagi itu jam setengah lima saudara. Saya berpikir setengah lima sore. Karena saya mau khotbah. Ternyata setengah lima pagi. Saya kaget bangun seperti kebiasaan saya saudara. Loncat dari kasur langsung. Telat, aduh telat, ampun dalam nama Yesus. Langsung saudara, nggak pakai mandi. Cuci muka tok. Mau pakai kemeja saudara. Lalu saya ingat, sebentar ini jam berapa ini? Jam berapa ini? Saya lihat, loh sudah gelap. Oh gelap kok masnya. Wah sudah gelap ini. Berarti hari ini saya ketinggalan. Gak khotbah ini. Ternyata saya waktu ini Tuhan ngomong tenang. Saya bilang, duh jam berapa? Saya tunggu sampai matahari muncul. Kok matahari muncul berarti benar jam gua. Ternyata benar. Tak lihat, oh tambah terang. Oh haleluya. Berarti nanti sore baru saya khotbah. Lalu Tuhan ajari saya. Semua di rumah tulis baik-baik. Demikian halnya. Kalau engkau, saya kasih tahu, terlambat kok Tuhan datang. Engkau akan tergopoh-gopoh, saudara. Menyiapkan semuanya. Kaget, oh Tuhan datang. Sudah terlambat. Mendandani diri sendiri terlambat. Saya ngerti, oh ngerti Tuhan. Begitu nanti pengangkatan saudara, kita nggak tahu kapan waktu. Tapi orang ngomong sama saya, apakah tahun ini Pak atau tahun depan? Saya bilang, bisa saja. Tuhan yang tahu. Kenapa dari tanda-tandanya kita harus ngerti. Makanya persiapkan dirimu. Wis ora pusing apa-apa. Pokoknya senangkan Tuhan. Nanti katakan amin. Itu aja. Gak usah pusing macam-macam. Mau dianiaya kayak mau difitnah kayak santai aja. Yang penting Tuhan. Terima saja. Saya pernah tahu anak rohani saya cantik saudara. Punya satu anak dan single parent. Ya yang di rumah dengar. Dia mau kesaksian. Saya bilang gini. Silakan. Cuman saya ngomong ya, kalau bisa kamu ngomong aja single parent. Ini banyak naksir kamu nih. Jangan ngomong banyak naksir kamu. Ngomong aja kamu single parent. Ya. Dia bilang, "Baik Pak Yer." Dia ngomong single parent. Saya bilang, "Saya single parent. Hidup saya dulu rusak." Saya bilang, "Apa aja, orang biar lihat kamu blak-blakan aja, wong mau kiamat kok pusing amat." Nanti kata jangan pakai topeng, percuma nggak masuk surga, nggak masuk. Saya bilang begitu dia turun, lega hati saya, ya lebih baik begitu. Jadi saya minta Anda ngerti ya, kalau di dalam Tuhan ayat yang ke-25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Perhatikan baik-baik saudara, dalam Tuhan itu bersih, katakan bersih. Dan di rumah ngerti katakan amin. Bersih aja. Tuhan mau datang kedua kali. Kalau terbuka, terbuka aja. Ada amin. Terbuka yang bertobat loh, bukan terbuka diteruskan ya masuk neraka saudara. Saya punya dulu ada orang itu, anak rohani saya juga sempat ya. Saya kan jadi hamba Tuhan nggak salah. Dulu maaf ya, saya ngomong belak-belakan aja saudara. Dulu mantan atau mantan itu pernah jadi wanita panggilan. Saya ingat saudara, saya doakan dia dan dia pelepasan dan sebagainya. Saya bilang, kalau orang tahu gimana, cuek aja. Wong kau udah bertobat kok, orang ngomong kanan kiri santai aja. Wong dia bukan juru selamat kok, pusing amat. Kecuali kamu kepahitan masuk neraka kamu. Gitu loh, gampang kok. Anak Tuhan tuh maaf ya, terlalu pakai topeng, nggak bisa masuk surga, nggak bisa.
Dan dia jadi hamba Tuhan. Kalau orang ngomong, oh saya pernah tidur sama dia. Sudahlah itu kan dulu. Kecuali kamu tidur lagi sama dia, ya goblok kamu. Sama Tuhan tuh apa adanya. Setuju, angkat tangan. Plong. Amin. Masuk khotbah tutupi muka gini. Saudara, ngapain? Saya bilang, buka aja. Ya, saya minta, kalau Mama perhatikan, ditolak oleh angkatan ini. Kalau Anda benar, tidak usah takut. Aniaya perlu terjadi. Aniaya di mana? Kok sekarang? Batin. Perangnya di sini. Sama apa? Ini nih. Pikiran. Maka saya bilang semua yang nonton di rumah juga, di luar negeri juga, perhatikan baik-baik. Di dalam Yesus itu terbuka aja. Tuhan mau datang kedua kali. Ngerti, katakan amin. Ya, bukan langsung Anda keluar rumah, "Hai, saya wanita panggilan." No, itu goblok, bukan gitu. Tapi artinya Anda dengan hikmat, tidak perlu takut apapun. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Contoh Anda nggak punya rumah, Anda nggak punya uang, ngomong ya santai aja. Nggak usah ngomong saya punya rumah ini, nggak usah saudara. Itu dulu, kan sekarang terima aja. Ngerti, katakan amin. Ada amin? Ya, lanjut. Ayat yang ke 27 langsung aja. Ya, ayat 27. 1, 2, 3 yang di rumah juga baca sama-sama. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Terus hari Nuh, lalu datanglah air bah. Saya minta Anda ngerti saya ke depan. Kedatangan Tuhan itu bukan dengan cara perang, bukan. Ini yang Anda harus paham. Tuhan datang kedua kali waktu semua sepakat, satu, dan damai. Justru Tuhan datang. Kalau perang, no. Dan ini semua menuju kesepakatan. Tentang apa? Anda pasti tahu. Satu hati. Kok dikatakan ya, saya kasih tahu ya. Dikatakan begini. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawin. Mana ada perang kawin dan dikawinkan? Tidak ada, saudara, pelari tunggang langgang. Jadi waktu keadaan damai. Ya, jadi bukan keadaan waktu bom-boman, enggak, saudara. No. Waktu sepakatlah, sedang dunia lagi sepakat tentang sesuatu. Dan Anda tahu, mungkin Anda sudah pakai apa belum, terserah. Sepakat tentang sesuatu. Kesepakatan ini waktu damai. Makanya pengangkatan terjadi lebih dahulu. Sebelum masa sukar. Ini belum masa sukar. Pengangkatan terjadi baru masa sukar. Itu yang saya katakan, orang tidak tinggal dalam pengurapan, murtad, saudara. Jadi jangan melebih-lebihkan pergumulanmu. Santai wae. Jangan katakan saya termiskin di dunia. Itu lagu dangdut, saudara. Nggak ada, saudara. Bila perlu nyanyi lagu lama itu, ratakan tanah bergelombang. Mungkin hatimu sudah bergelombang sekarang, bukan lurus lagi. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sehingga pada hari Nuh masuk dalam bahtera, ya, dalam penentuan Tuhan, lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Lanjut ayat 28, tolong tampilkan. 1, semua yang sudah dapat baca sama-sama 28. 1, 2, 3 yang keras. Loh, bukan. Ini salah ini. Ya, Lukas tuh kayak gini, kalau pakai gini baik gini salah. 28. Lukas 17 ayat 28. Ya sudah, semua baca sama-sama. 1, 2, 3, 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual terus. Perhatikan saya, tanpa tanda itu dari binatang kamu nggak bisa jual beli, nggak bisa, nggak bisa. Anda lihat di Wahyu, tanpa tanda cap nggak bisa jual beli. Demikian juga terjadi seperti terjadi zaman Lot, mereka makan minum, ini damai semua, mereka membeli dan apa? Menjual, bisnis jalan dengan lancar, mereka menanam dan membangun, semua. Maka saya bilang, saudara, dalam Yesus ya, Tuhan datang itu bukan waktu chaos. No. Ini sekarang menuju satu.
satu, damai, sepakat semua. Maka dalam nama Yesus siapkan dirimu, bereskan sekarang. Ketika katakan amin. Sudahlah, hidup cuma sekali kok. Pusing amat. Ada amin? Yang penting benar di hadapan Tuhan. Lihat, mereka makan dan minum. Mana ada orang perang, saudara, makan minum dibom, ayo bubar. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Jadi tidak ada halangan. 29. Tetapi pada hari Lot pergi, semua Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Apa? Tolong semua yang nonton ini, yang juga di sini juga, jangan binasa, saudara, jangan. Pilih dengan hati, kasih mula-mula ini. Jangan binasa. Percuma engkau hidup binasa juga, percuma, saudara. Pak, yang penting saya percaya Yesus. Amin, betul. Tapi orang percaya Yesus melakukan firman. Bukan ngomong percaya toh, itu tukang jamu, nggak bisa masuk, saudara. Tuhan datang masa damai, dan ini sedang menuju sebentar lagi nih. Kesepakatan terjadi di semua dunia. 30. Mari semua tetap fokus pada firman Tuhan. Demikian halnya kelak pada hari, lihat, di mana anak manusia apa? Nanti katakan amin. Jadi waktu aman, waktu damai, dengar semua baik-baik. Waktu semua akhirnya sepakat, tenang. Oh, gua bisa beli ini dan menjual membeli. Karena tanpa tanda atau cap dari binatang gak bisa menjual membeli. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Iya, saya ngomong, Ustaz. Masalah yang kamu hadapi biasa aja, terbuka aja, santai wae. Ngerti, katakan amin. Jalan dengan firman aja. Kau satu ke utak gak usah. Jalan aja dengan hati, dikasih mula-mula. Lebih santai. Ngerti, katakan amin, terbuka. 31. Kita habiskan. Barang siapa, semua yang di rumah perhatikan. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, di atas rumah. Dan, semua baca, barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun dan mengambilnya. Terus, demikian juga orang yang sedang di ladang. Apa? Ngerti nggak artinya? Tentang ini, saudara, tentang menuju kesudahan semua. Dengar baik-baik. Jangan Anda terikat sama apa yang Anda punya, jangan. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barang yang ada dalam rumah, janganlah ia turun. Nah, ini saya kasih tahu, saudara. Karena nanti datangan Tuhan, saudara, apa yang kamu punya nggak kamu bawa. Sebetulnya di sini nih. Ini mumpung firman disampaikan, bereskan mulai sekarang. Sama-sama, sama Tuhan. Kalau sama manusia, ya sama orang juga boleh. Tapi sama Tuhan juga. Janganlah turun mengambil, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jangan hatimu terikat dengan apa yang kamu punya. Nanti angkat tangan dulu yang di rumah ini. Ingat baik-baik, karena ini masa penyesatan. Orang keras kepala makin banyak, itu biasa, sudah tertulis. Tinggal terganti pembedaan, mana kambing dan domba dipisahkan. Terjadi dan terjadilah. Amin. Lihat 32. Ya, ingat ya. Jangan turun mengambil barang-barang. Ingatlah, cuma satu tok tulisannya. Ingatlah akan apa? Istri Lot. 33. Ayo dibaca 1, 2, 3. Semua yang keras, barang siapa berusaha memelihara nyawanya. Iya. Barang siapa kehilangan nyawanya apa? Ini sama seperti gini. Engkau mempertahankan kehormatanmu, makan hilang. Engkau lakukan apapun yang nama Tuhan. Mungkin Anda ngomong, Pak, saya malu nih, asal nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan, malah mendapatkan. Sujud buat tangan bagi Yesus. Ngerti, katakan amin. Karena barang siapa berusaha ya, memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa, ia akan menyelamatkan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan paling utama. Apapun resikonya dia lakukan. Karena semua akan terjadi satu kesatuan. Kesepakatan. Saya udah ngomong, ya, Anda saya ulangi lagi di rumah juga di sini. Sebelum Jokowi kepilih, presiden kita yang diurapi, saya ngomong Jokowi naik 2 kali. Tapi di era dia chip masuk. Itu zaman dulu loh. Kita belum mengerti namanya corona.
Yang saya ngerti corona mobil itu ada. Dan sekarang barang siapa bisa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa, ia akan menyelamatkan. Saya kasih tahu, hidup masing-masing. Nanti katakan amin. Jangan takut, hidup cuma sekali. Makanya gak usah ribut, kiamat mau datang saudara. Tuhan mau datang kedua kali maksudnya. Wes santai wae. Nanti katakan amin. Puji sembah Tuhan yang kuat. Minta hikmat marifat. 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu perhatikan saya. Ada 2 orang di atas satu di tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan apa? Nah ini saya katakan pengangkatan dulu terjadi. Saya kasih tahu, zaman itu saudara, nanti ya. Ini waktu dekat katanya, sudah. Anda belum mengerti nanti ada pembinasa keji akan datang. Itu lebih mengerikan. Makanya hidupmu bereskan cepat. Nanti katakan amin. Nggak usah pusing-pusing. Harta membingungkan, harta malah, sorry, Anda malah ketakutan dan khawatir. Aku berkata kepadamu pada malam itu, ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang kan di bawah, yang lain akan apa? Firman ini. Dan di rumah mungkin mau makan apa enggak terserah saudara, tapi baca firman dulu nanti makan belakangan. Jangan takut sama corona ya Bapak Ibu. Amin. Gak usah takut. Dia virus berarti punya itu makhluk hidup lawan dengan darah Yesus. Saya nggak pakai apa-apa sampai sekarang. No way. Saya percaya kuasa darah Yesus dari dulu sampai sekarang. Mau nggak bisa makan santai aja. Makanya tetapkan hatimu untuk percaya, jangan ikut kanan kiri. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan di bawah, yang lain akan tinggalkan. Berikutnya, belum selesai. Ini sudah diam semua ini. Jangan-jangan diangkat langsung puji Tuhan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang jadi di depan dia dengan langsung dia, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Makanya kalau Anda mulai malam ini, dengar baik-baik, intimlah sama Tuhan. Jangan banyak nonton sinetron, jangan main game. Bangun keintimanmu sama Tuhan. Tuhan apa yang belum beres-bereskan. Setuju di rumah, angkat tangan semua. Apa yang belum berkenan Tuhan, di tempat ini juga. Apa yang mengganjal rohmu untuk memberkati aku Tuhan. Tanya sama dia. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan tinggalkan. Maka jangan ada iri hati. Ya, ada amin. Kalau ada iri hati gak dia. Maaf saudara, itu mendukakan Tuhan juga. Hatimu busuk akhirnya. Lanjut 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan apa? Tinggalkan. Masa susah ini belum saudara. Ini aja maaf saudara. Banyak kehilangan orang yang terkasih, banyak saudara. Ya, dari semua yang saya kenal, orang-orang, ada yang mamanya dipanggil Tuhan, ada istrinya dipanggil pulang, ada suaminya dipanggil pulang. Mereka ngomong gimana Pak? Saya bilang santai wae. Sebentar lagi juga ketemu kok. Semua orang mengalami. Bukan kamu tok saya bilang, mengalami. Kalau nangis boleh, nangis silakan. Cuman jangan keterusan. Dan jangan merasa bersalah, itu bukan dari Tuhan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan tinggalkan. Lanjut 37 ya. Kata mereka kepada Yesus, semua baca yang keras, 1, 2, 3. Di mana Tuhan? Kata kepada mereka, di mana ada mayat di situ berkerumun apa? Burung nasar. Ngerti ya saudara? Jadi saya minta Anda lihat saya ke depan, semua yang datang. Tuhan datang itu bukan waktu ribut perang. Waktu damai, makan, minum. Dan
Dan sekarang terjadi mau kesatuan karena diwajibkan. Bye-bye saudara, saya kasih tahu. Masing-masing urusan dengan Tuhan. Nanti katakan amin. Ada yang keras, ada yang tidak. Maka keselamatan itu masing-masing. Satu rumah diselamatkan, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Artinya kamu masih bisa menginjil. Masih bisa menginjil. Tapi untuk masalah keselamatan semua akan diadili masing-masing. Hari ini dalam nama Yesus perhatikan semua yang di rumah juga. Perhatikan. Tuhan datang pada waktu kesatuan terjadi. Ya saudara, ini lagi anjingnya sepakat apa protes, gua nggak ngerti bahasa anjing. Salomo yang ngerti. Cuma dengar baik-baik ya. Dalam kitab Wahyu, kalau tanpa memakai tanda itu, engkau tidak bisa berjual beli. Tidak bisa. Tidak bisa mungkin masuk mall, atau mungkin ke pasar yang dideteksi ikannya apa-apa nggak tahu. Tapi saya minta Anda teguhkan dan kuatkan hatimu. Tuhan mau datang kedua kali. Tepuk tangan bagi Yesus. Bangkit berdiri semua. Yang di rumah juga angkat kedua tanganmu. Yes Lord, singkapkan rahasiamu terus Tuhan. Davis, bisa? Iya, bisa Pak. Thank you, terima kasih Davis. Kunci F Davis, semua dengar. Ya, Kunci F. Yes. Angkat kedua tanganmu tempat ini juga. Urapata, bahasa roh sudah punya karena bahasa roh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari yang di rumah, yang di luar negeri juga say, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman, merenungkan firman-Mu. Minta hikmat saudara. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan destiny-Mu saudara. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Lagi merenungkan firman, semua sama-sama kan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Mari sembah, angkat kedua tanganmu, sembah. Dengan berbagai sembah. Mungkin musiknya lambat atau kita nyanyi lambat, sembah, fokus ke Tuhan. Bereskan hatimu supaya bisa masuk surga. Ada pengurapan yang mengajar engkau yang di rumah-rumah juga. There is anointing teaching your heart. Teaching the spirit. Anointing from God, from Jesus.
Just open your heart, open your mind. Let the Holy Spirit teach you. Buka pikiranmu. Urapatase ikanamo Jesus. Mari semua sembah yang di rumah. Sembah, sembah, sembah. Mari semua. Semua angkat kedua tanganmu. Tuhan sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi firman tidak kembali sia-sia, tapi mencabut, merobohkan, menanam, membangun. Tuhan, sebelum kau datang kedua kali, semakin singkat yang tanda-tanda saya kelihatan. Tuhan, rubah hati kami. Rubah. Berikan kami keteguhan iman. Berjalan dengan darah Yesus. Kuasa-Mu Tuhan lebih kuat daripada obat apapun. Sama. Engkau ngelatih umat-Mu Tuhan. Yang di dalam ini bukan yang di luar Tuhan. Rubahan Tuhan, rubahan. Karena yang di luar ini menipu, kadang-kadang topeng. Rubah yang di dalam. Yang di rumah-rumah angkat kedua tanganmu, yang di tempatnya juga angkat kedua tanganmu, tutup mata semua. Kerajaan Allah itu saudara lebih apa dari apapun, mahal harganya. Darah Yesus mahal harganya. Terimalah. Minta Tuhan jangan terima habis itu engkau kembali ke manusia lain, mati sendiri nanti kamu. Terima dan minta Tuhan dibukakan. Semakin Anda buka hati semakin cepat ini. Lord, touch everyone right now. Angkat tanganmu semua. Touch everyone right now. Fill with the Holy Spirit right now. Right now. Right now. Touch. 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 Tempat ini juga yang datang. Touch sama. Yang kering rohani. Yang pengajaran mungkin di dalam rohnya ada yang keliru. Lepas. Yang dari Tuhan yang paling kuat. Yesus, ambil alih, ambil alih, ambil alih. Jamaah yang nonton juga di rumah jamaah, yang sakit sembuh, sakit hati sembuh. Yes Lord, jamaah. Urapi. Terima kasih, terima kasih. Ku angkat hatiku. Semua tutup matamu, angkat pujian ini. Ku pandang kekudusan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Perbaiki hatimu saudara. Ku puji-Mu, ku rasakan. Semua tenang sebentar. Biar musik lembut saja. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka akan kehilangan. Barang siapa makan akan mendapatkan. Barang siapa yang mempertahankan, malah akan maka kehilangan.
Barang siapa menjaga, mungkin Pak saya takut kehilangan pekerjaan, Pak saya takut ini dan sebagainya, malah akan mengalami banyak lebih parah daripada itu. Barang siapa ngomong terjadilah apa yang kau mau Tuhan. Aku mau hidup dengan iman, aku mau hidup dengan percaya. Manusia bukan hidup dari roti saja tapi dengan firman Tuhan, malah mendapatkan kemenangan. Ingat hati-hati, Tuhan sudah menentukan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau mengampuni dosa umat-Mu. Tuhan, Allah yang penuh kasih, ampuni Tuhan umat-Mu. Yes Lord, yes Lord. Tuhan yang memproses Engkau, Tuhan yang mengangkat Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamaah waktu kami PPKM, tidak ada yang gugur imannya. Jamaah kami hidup dengan iman. Urapi dalam nama Yesus. Mungkin Tuhan karena aturan tidak boleh keluar kota, keluar rumah dan sebagainya, tetap kami punya iman, hidup di tangan Yesus. Jamaah virus apapun boleh mutasi, corona tenang, karena Yesus lebih kuat. Itu yang terjadi dalam nama Yesus, lebih kuat. Hal yang kita sembah itu hidup dari mati, saudara, naik ke sorga, dan akan datang hal yang sama, akan datang kedua kali seperti yang kau lihat akan datang. Kalau kematian bisa dikalahkan, penyakit pun Anda tahu Tuhan yang menentukan. Kalau Anda punya iman terus, kalau Tuhan ngomong meskipun kau punya iman, Tuhan ngomong waktu ya pulang. Kalau engkau takut kehilangan apapun, malah akan kehilangan, karena sorga lebih penting, kerajaan sorga lebih penting. Jamah pikiran mereka dalam nama Yesus. Urapi yang kepala batu, remukkan Tuhan. Yang hati sudah membatu, remukkan. Biarlah kasih mula-mula Tuhan memperbarui roh kami. Kami tidak mau binasa Tuhan. Urapi. Terima kasih atas pesan-Mu hari ini. Biarlah tetap tertanam, merema dalam nama Yesus. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, penuh kasih. Sama-sama sekali. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes Lord. Benar Tuhan, saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Karena di saat kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir Bapa, Engkau ada Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan setiap benih kebenaran firman dalam setiap tanah hati kami masing-masing. Firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh